Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumu, telah melalaikan kamu, at-takatsuru, bermegah-megahan, hatta sehingga zurtumu, kamu masuk al-maqabira, kuburan-kuburan. Kalla, sekali-kali tidak, saufa, kelak, ta'lamuna, kamu akan mengetahui. Summa, kemudian, kalla, sekali-kali tidak, saufa, kelak, ta'lamuna, kamu akan mengetahui. Kalla, sekali-kali tidak, lau ta'lamuna, jika kamu mengetahui, ilma, pengetahuan, al-yaqini, yang yakin. Latarawunna, sungguh kamu akan melihat al-jahima, neraka jahim. Summa, kemudian, latarawunnaha, sungguh kamu akan melihatnya, aina, penglihatan, al-yaqini, yang yakin. Summa, kemudian, latus'alunna, sungguh kamu akan ditanya, yauma idzin, pada hari itu, anin na'imi, tentang kenikmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan menyampaikan tafsir pendek surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur adalah surat ke-102 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Para ulama berselisih pendapat masa turunnya, tetapi mayoritas berpendapat surat ini adalah surat Makkiyah. Dinamakan surat At-Takatsur, yang berarti saling bermegah-megahan, diambil dari ayat pertama dalam surat ini. Juga dinamakan surat Al-Hakum, yang juga diambil dari ayat pertama, dan Al-Maqrabah, yang diambil dari kata Al-Maqabir pada ayat kedua. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, asbabun nuzul surat At-Takatsur termasuk surat Makkiyah. Menurut pendapat mayoritas ulama, termasuk Ibnu Katsir, sebagian pendapat menyebutkan ia merupakan surat ke-16 yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni setelah surat Al-Kautsar dan sebelum surat Al-Maun. Ia diturunkan dengan mengecam orang-orang yang saling berlomba untuk bermegah-megahan serta membangga-banggakan harta, saling berkompetisi dalam gemerlap duniawi. Mereka lalai dengan nikmat akhirat yang abadi. Asbabun nuzul lain yang juga dicantumkan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Munir, bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah. Dia mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan 2 kabilah dari kalangan kaum Ansor, yakni Bani Haritsah dan Bani Harits. Mereka saling berbangga dan memperbanyak harta. Satu kabilah mengatakan, adakah di antara kalian orang seperti Fulan bin Fulan bin Fulan? Kabilah satunya juga membalas seperti itu. Mereka saling berbangga dengan menyebut orang-orang yang masih hidup. Kemudian mereka berkata, mari ikutlah kami ke kuburan. Lantas salah satu dari
dua kabilah itu mengatakan, adakah di antara kalian orang yang seperti Fulan bin Fulan bin Fulan? Mereka berkata saling menunjuk-nunjuk kuburan tersebut. Kabilah satunya juga membalas seperti itu pula. Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam surat At-Takatsur. Riwayat ini juga menjadi hujah atau alasan bagi yang berpendapat surat ini disebut surat Madaniyah. Namun karena riwayat ini dinilai lemah, pendapat itu banyak ditolak. Dengan demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa surat At-Takatsur adalah surat yang turun di Mekah. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, baiklah kita sampaikan ayat per ayat dari surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kata alhaakum berasal dari kata laha yalha, yang artinya menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga mengabaikan hal lain yang lebih penting. Kata at-takatsur berasal dari kata kasrah, yang artinya banyak. Kata at-takatsur menunjukkan adanya dua pihak atau lebih yang bersaing, semuanya memperbanyak, sehingga yang satu mengaku memiliki lebih banyak dari yang lainnya. Hasan Al-Basri menafsirkan bermegah-megahan dan saling berbangga dalam ayat ini adalah dengan harta dan anak-anak. Sedangkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan kalian disibukkan oleh berbangga-bangga dengan harta, keturunan, kawan. Sibuk dengan memperbanyak hal-hal itu memalingkan kalian dari beribadah kepada Allah dan beramal untuk akhirat. Ayat kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kata zurtum seakar dengan kata zizarah, yang artinya kunjungan, memberikan isyarat yang lembut bahwa hingga mati dan dikuburkannya manusia di dunia ini, tetap saja ia hanyalah ziarah, kunjungan. Kematian bukanlah akhir, justru ia awal dari kehidupan abadi. Kata al-maqabir semakna dengan makbarah, yang artinya tempat pemakaman. Sebagian ulama berpendapat kata ini dipilih agar terjadi penyesuaian bunyi akhir ayat. Namun pendapat itu tidak memuaskan karena persesuaian juga bisa terjadi jika digunakan kata kubur. Kata al-maqabir hanya digunakan sekali di Al-Quran, hanya di ayat ini. Menurut pakar bahasa Mesir bernama bin Ash-Shayti, satu tempat pemakaman disebut kubur. Bentuk jamaknya adalah kubur. Bentuk jamak dari kumpulan kubur adalah makbaroh. Di sini ada pelipat gandaan beruntun yang menyesuaikan dengan kecaman memperbanyak yang dikandung dalam ayat pertama, yaitu At-Takatsur. Orang yang dikecam Allah Subhanahu wa Ta'ala terus sibuk berbangga-bangga dan bermegah-megahan hingga ia mati dan masuk ke kubur. Padahal harta yang diperbanyak dan dibangga-banggakan itu tidak akan dibawa ke alam kubur, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya mayit akan diikuti tiga hal. Dua hal kembali dan satu hal tetap bersamanya. Dia akan diikuti oleh keluarga, harta, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.
Setelah mengecam perbuatan itu, Allah mengingatkan agar sekali-kali jangan melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak harta. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, berbangga-bangga dan saling bermegah-megahan itu menyebabkan saling tidak menyapa, hasud, benci, menelantarkan amalan akhirat dan umat serta tidak memperbaiki budi pekerti. Kalian akan mengetahui semua itu kelak pada hari kiamat. Ayat yang keempat, summa kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Al-Hasan mengatakan bahwa dalam ayat ini terkandung pengertian ancaman sesudah ancaman. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak harta, sebab kelak kalian akan mengetahui akibatnya. Kemudian ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Dalam ayat ini ada kata ilmal yakin. Ilmu yakin adalah Anda mendengar sesuatu tapi tidak melihatnya. Sedangkan ainul yakin adalah Anda melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri. Ibnu Katsir menjelaskan, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya, niscaya kalian tidak akan terlena dengan memperbanyak harta hingga lupa mencari pahala akhirat sampai kalian masuk ke kubur. Kemudian ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan keadaan saat ahli neraka melihat neraka. Ketika neraka bergolak dengan sekali golak, maka menyungkurlah semua malaikat terdekat karena takut menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan itu. Ayat yang ke-7, summa la tarawunnaha ainal yakin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ainul yakin adalah mengetahui secara yakin, yakni karena telah melihat dengan mata kepala sendiri. Saat seseorang dimasukkan ke neraka, saat itu ia benar-benar mengetahui secara yakin bahwa neraka yang selama ini dilalaikannya ternyata ada dan siap membakar mereka. Neraka bagi orang-orang kafir adalah tempat tinggal selamanya, sedangkan bagi mukmin yang dimasukkan ke sana, ia hanya tempat tinggal sementara, karena ia pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ke-8, summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Maksudnya yaitu kamu bermegah-megahan di dunia itu. Kata la tus'alunna berasal dari kata sa'ala yang digandengkan dengan huruf lam sebagai sumpah dan huruf nun sebagai penekanan. Sa'ala sendiri berarti meminta, baik materi maupun informasi. Bahwa semua manusia nanti di akhirat akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kenikmatan yang terangkum dalam kata An-Na'im. Hasan Al-Basri berkata, dahulu para salafus soleh mengkategorikan sarapan pagi seseorang dan makan malamnya sebagai kenikmatan. Lantas bagaimana dengan kita yang makannya 3 kali, memiliki rumah, kendaraan, HP atau gadget, dan beragam kenikmatan lainnya? Kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban di hari itu tentang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, atau kalian menggunakan ke sesuatu yang Allah murkai. Kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, seperti kesehatan, keamanan, rezeki, dan lain sebagainya.
Apakah kalian bersyukur dan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan lebih rinci. Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu. Dari mana kalian peroleh? Kemana kalian belanjakan? Apakah kalian peroleh melalui ketaatan dan kalian gunakan untuk ketaatan? Ataukah kalian peroleh melalui kemaksiatan, lalu kalian gunakan untuk kemaksiatan pula? Apakah kalian peroleh secara halal dan kalian gunakan untuk yang halal? Atau kalian peroleh secara haram dan kalian gunakan untuk yang haram? Apakah kalian mensyukurinya? Apakah kalian tunaikan kewajibannya? Apakah kalian gunakan juga untuk kepentingan masyarakat atau kalian nikmati sendiri? Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, penutup tafsir surat Takatsur ini kita sampaikan, surat At-Takatsur ini merupakan ancaman kepada setiap orang yang hanya hidup untuk kelezatan dan kesenangan fisik semata. Oleh karena itu jangan menjadi seperti mereka. Setiap yang kita nikmati adalah nikmat dari Allah yang kelak akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Mulai dari kesehatan, waktu, harta, hingga anak-anak. Jangan sampai nikmat-nikmat itu justru melalaikan dari akhirat, melalaikan dari beribadah kepada Allah, karena jika sampai demikian, nerakalah tempatnya. Demikianlah keterangan pendek surat At-Takatsur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.